Lamine Yamal dikritik soal selebrasi, Del Bosque pasang badan. Lamine Yamal mendapat sorotan dalam beberapa pekan terakhir karena gaya selebrasinya yang dianggap terlalu mencolok saat merayakan kemenangan Barcelona, terutama saat melawan Real Madrid. Ia juga dinilai terlalu terbuka dalam menyampaikan perasaannya di media sosial. Meski performa Yamal di lapangan terus mengesankan banyak pihak, sebagian kecil pengamat mengkritisi sikapnya di luar pertandingan. Mereka menilai pemain muda ini perlu lebih dewasa dalam menyikapi kemenangan dan sorotan publik. Namun, mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol, Vicente Del Bosque, memilih untuk membela Yamal. Ia memuji kepribadian sang pemain dan menganggap kritik yang muncul tidak berdasar. Del Bosque sebut Yamal cocok untuk tim kelas dunia. Dalam sebuah acara baru-baru ini, Del Bosque diminta pendapatnya soal apakah Yamal layak bermain di tim kelas dunia. Jawabannya tegas, dia bermain sangat baik di kejuaraan Eropa. Dia juga akan menjadi pemain penting, saya tidak ragu sama sekali, dan usianya baru 17 tahun. Sebagai pelatih yang pernah membawa Spanyol juara Piala Dunia dan Euro, Del Bosque tentu memiliki kapasitas untuk menilai talenta muda. Pengalamannya menangani pemain bertalenta tinggi membuat pujian ini sangat berarti. Del Bosque menambahkan bahwa Yamal menunjukkan sikap luar biasa, baik sebagai pesepak bola maupun sebagai pribadi. Ia tidak melihat ada masalah dari aktivitas Yamal di media sosial maupun sikapnya di luar lapangan. Peran pemain senior jadi penentu perkembangan Yamal. Del Bosque juga menyoroti pentingnya peran pemain senior di ruang ganti Barcelona dalam membimbing Yamal. Ia percaya bahwa lingkungan tim yang tepat akan membantu pemain muda menjaga sikap dan fokus. Kemungkinan besar dia memiliki orang-orang yang lebih senior di ruang ganti. Kita tadi bicara soal pemimpin, dan mereka pasti akan mengajarkan soal sikap, yang juga harus dimiliki seorang pemain, ucap Del Bosque. Pujian dari sosok sekelas Del Bosque menunjukkan seberapa besar perkembangan yang telah dicapai Yamal musim ini. Di tengah sorotan dan tekanan, ia dinilai tetap tampil dewasa dan konsisten di lapangan. Jika juara di kandang rival, belajar dari pengalaman, Barcelona takkan selebrasi berlebihan. Barcelona tinggal selangkah lagi untuk mengunci gelar La Liga musim ini. Blaugrana akan otomatis jadi juara. Namun, para pemain Barcelona sepakat, gelar harus diraih di lapangan, bukan karena hasil tim lain. Saat mereka bertemu Espanyol di laga Derby Catalunya. Kemenangan atas rival sekota itu akan memastikan gelar tetap milik mereka tanpa harus bergantung pada nasib Madrid. Hansi Flick dan anak asuhnya ingin melakukannya dengan cara mereka sendiri. Namun, yang menarik bukan cuma soal kemenangan, tapi juga bagaimana mereka akan merayakannya. Kali ini, mereka tak akan mengulang kesalahan yang sama. Pelajaran dari masa lalu. 2 musim lalu, Barcelona juga memastikan gelar juara di kandang Espanyol. Kemenangan 4-2 itu diwarnai selebrasi besar di tengah lapangan. Para pemain bahkan membentuk rondo sebagai simbol perayaan, tepat di lingkar tengah RCDS Stadium. Tindakan tersebut memicu kemarahan pendukung Espanyol yang merasa dilecehkan. Situasi pun memanas dan kericuhan nyaris tak terhindarkan usai laga. Itulah kenapa, sekarang, ada kesepakatan di ruang ganti Barcelona untuk lebih menahan diri. Jika gelar kembali datang di kandang Espanyol, perayaan di atas lapangan akan dibuat sederhana dan penuh respek. Rayakan di dalam, bukan di depan. Rencana internal Barcelona jelas, rayakan di ruang ganti. Tidak akan ada selebrasi besar di depan kamera atau provokasi yang bisa menyinggung lawan. Hanya momen tenang di balik pintu tertutup bersama staf dan seluruh skuad. Foto-foto dan pesta kecil akan dilakukan di sana, jauh dari sorotan publik. Klub ingin memastikan bahwa tak ada pihak yang merasa dihina, terutama rival sekota. Pendekatan ini mencerminkan kedewasaan skuad saat ini. Mereka tahu kapan waktunya tampil dominan dan kapan harus menunjukkan empati. Pesta sebenarnya di akhir pekan. Apapun hasil pekan ini, pesta juara resmi Barcelona baru akan digelar akhir pekan nanti. Usai laga kandang melawan Villarreal di Montjuic, para pemain akan merayakan gelar bersama para fans. Itu adalah momen yang memang disiapkan untuk seluruh komunitas Blaugrana. Dengan cara ini, klub bisa mengontrol suasana dan menjaga semangat kebersamaan. Tidak ada tensi derby, tidak ada risiko provokasi. Barcelona ingin kemenangan ini dikenang bukan hanya karena trofinya, tapi juga karena cara mereka menjalaninya. Dengan hormat,
elegan, dan profesional. Kedewasaan yang dibutuhkan. Tim ini sudah belajar dari pengalaman. Selebrasi tak harus heboh agar terasa berharga. Kadang, menahan diri adalah bentuk selebrasi yang paling besar. Hansi Flick telah menanamkan mentalitas itu sejak awal musim. Bahwa respek kepada lawan sama pentingnya dengan ambisi juara. Jika memang akhirnya mereka mengangkat trofi di RCDS Stadium, itu akan jadi bukti, Barcelona juara bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam sikap. Keuangan Barcelona stabil, De Jong siap perpanjang kontrak. Nasib gelandang asal Belanda, Frenkie de Jong di Barcelona terjadi bak roller coaster. Setelah sempat akan dijual, kini Barcelona justru bertekad untuk bisa terus mempertahankan keberadaannya di tim Blaugrana. Menurut laporan AS Spanyol, Presiden Barcelona, Joan Laporta, dikabarkan telah memberikan lampu hijau terkait perpanjangan kontrak Frenkie de Jong. Keputusan ini sangat bertolak belakang dengan sebelumnya, di mana Barcelona sempat memasukkannya dalam daftar jual. Di bawah Hansi Flick, De Jong saat ini kembali masuk dalam rencana jangka panjang Barcelona. Performa gelandang asal Belanda ini dinilai tak bisa dipisahkan dari konstruksi permainan Barcelona yang tajam menyerang dan kuat dalam bertahan. Menurut AS, Laporta kini melihat De Jong menjadi sisi penting sebagai salah satu pilar dalam rencana masa depan Barcelona. Dukungan penuh presiden klub Barcelona ini terjadi setelah situasi finansial Barcelona mulai menunjukkan tanda-tanda stabil, dan jauh berbeda dengan kondisi krisis yang sempat memaksa klub mempertimbangkan menjual De Jong pada 2022. Pada 2022 situasi keuangan Barcelona morat-merit, sehingga membuat masa depan Frenkie de Jong menjadi tak menentu. Namun, sejauh yang terjadi pemain ini menunjukkan kecintaan dan kesetiaan tanpa batas terhadap Barcelona. Pada Desember lalu, terungkap, Frenkie de Jong menyatakan kepada orang-orang terdekatnya, jika dirinya lebih memilih bertahan di Barcelona. Meski pada saat bersamaan ada banyak klub di Eropa yang menawari kepindahan dirinya. Musim ini, di bawah kemitraan bersama pelatih Hansi Flick, de Jong berhasil menunjukkan peran kuatnya bagi Barcelona. Pemain ini adalah pengatur tempo permainan di lini tengah Barcelona. Perannya sangat mirip dengan peran yang pernah dijalankan oleh Ivan Rakitic di Barcelona lampau. Mantan bintang Ajax tersebut tampil dalam 43 pertandingan di semua kompetisi untuk Barcelona dan menyumbangkan 2 gol dan 2 assist. Kontribusinya sangat krusial saat Barcelona berhasil merebut gelar juara Copa del Rey dan Piala Super Spanyol musim ini. Namun demikian, proses perpanjangan kontrak Frenkie de Jong di Barcelona masih membutuhkan penyesuaian akhir. Gaji tinggi yang tercantum dalam kontrak lama De Jong, yang disepakati di era kepemimpinan Josep Bartomeu, masih menjadi kendala. Pihak Barcelona berharap sang gelandang bersedia menyesuaikan gajinya sesuai kebijakan restrukturisasi keuangan yang tengah dijalankan. Pada perkembangan terakhir, kedua belah pihak menunjukkan itikat baik untuk mencapai kesepakatan. Barcelona dikabarkan berencana mempercepat proses negosiasi agar dapat segera mengamankan masa depan De Jong sekaligus menegaskan statusnya sebagai jantung permainan tim.